Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Isnawati. Saya akan menyampaikan hadis tarbawi yang berjudul ilmu bermanfaat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza matal insanu qata'a amaluhu illa min salat sadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bih awwala salihin yad'ulah, riwayah Muslim. Selanjutnya yaitu kosakata atau mufrodat. Intafa'a amaluhu, terputusnya segala amal, artinya seseorang jika meninggal tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa bekerja dan tidak bisa beramal. Berarti terputus pula upah dan ganjarannya. Illa min salasin, kecuali 3 perkara. 3 perkara ini tidak terputus pahalanya dengan sebab meninggal orang yang mengerjakan perbuatan tersebut. Sedaqatin jariyah, sedekah jariyah artinya sedekah yang mengalir pahalanya. Ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat, yakni ilmu yang diamalkan dan diajarkan kepada orang lain. Selanjutnya terjemah dari hadis tersebut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila manusia itu meninggal dunia, maka terputuslah segala amalnya kecuali 3, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakan kepadanya. Hadis riwayah Muslim. Selanjutnya yaitu penjelasan atau syarah hadis. Pada hadis di atas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pelajaran tentang perlunya manusia mencari amal yang berkualitas, kekal dan bermanfaat baik selama di dunia maupun setelah meninggal dunia. Selama amalnya masih dimanfaatkan oleh manusia, beliau menyatakan dalam hadis di atas, idza matal insanu qata'a amaluhu illa min salasin. Apabila manusia itu meninggal dunia, maka terputuslah segala amalnya kecuali 3. Dalam riwayat Al-Nasai disebutkan menggunakan lafal yang berbeda. Idza mata banu Adam qata'a anhu amaluhu. Apabila anak Adam meninggal dunia, terputuslah amalnya. Jika manusia telah meninggal dunia, terputuslah amalnya. Tidak bisa bekerja, tidak bisa beramal, tidak bisa berkarya, dan tidak bisa berbuat apa-apa. Jika pekerjaannya terputus, konsekuensinya upahnya pun juga terputus. Upah terputus, honor terputus, dan gaji juga terputus. Tidak ada kerja, tidak ada upah. Tidak ada kerja, tidak ada gaji. Dan tidak ada amal, tidak ada pula pahala. Kecuali 3 perkara yang tidak terputus baik pekerjaannya maupun upah atau pahalanya, sebagai berikut. Yang pertama yaitu sedekah jariyah. Sedekah jariyah artinya sedekah yang mengalir, yakni pahalanya mengalir terus sekalipun yang bersangkutan telah meninggal dunia. Misalnya, amal wakaf yakni sedekah sesuatu benda yang bermanfaat karena Allah. Benda itu bersifat tetap, tidak habis dan tidak berkurang sekalipun dimanfaatkan. Contohnya seperti sajadah, Al-Quran, karpet, tanah, dan lain-lain. Dan yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat dimaksudkan ilmu yang diamalkan dan diajarkan kepada orang lain. Seseorang yang mengajarkan ilmu kepada orang lain, kemudian diamalkan, maka ia mendapat pahala seperti orang yang mengamalkannya. Ilmu bermanfaat secara mutlak di dunia dan di akhirat adalah ilmu syar'i atau ilmu agama. Dalam Islam, ilmu terdapat dikategorikan ke dalam 2 bagian. 1. Ilmu fardu ain seperti ilmu tauhid atau akidah, ilmu fikih, tasawuf termasuk ilmu tajwid, faraid, tafsir Al-Quran dan hadis. Dan yang kedua, ilmu fardu kifayah seperti ilmu sains, kesusastraan dan kedokteran. 3 perkara yang terakhir yaitu anak soleh. Anak soleh yakni anak yang baik. Menurut Ibnu Hajar Al-Makki, maksud soleh di sini adalah
anak yang beriman kepada Allah, anak soleh yang mau mendoakan kepada orang tuanya. Segala perilaku dan perbuatannya, anak soleh bermanfaat bagi orang tuanya. Demikian juga doanya sangat bermanfaat baginya sekalipun orang tua telah meninggal dunia. Al-Nawawi dalam surah Muslim berkata bahwa hadis ini menjelaskan bahwa doa pahalanya sampai kepada mayat. Demikian juga sedekah secara ijma dan membayar hutang. Ketiga perkara tersebut hakikatnya adalah perbuatan amal diri sendiri, bukan perbuatan orang lain. Harta yang disedekahkan adalah hasil jerih payah usahanya ketika masih hidup. Wajar jika selama amal jariahnya masih dipakai atau dimanfaatkan orang lain yang mendapatkan pahala yang sama. Demikian juga dengan ilmu yang diajarkan kepada orang lain, dan anak soleh merupakan peninggalan yang tetap mengalir pahalanya, merupakan hasil usaha atau karya orang tua yang susah payah mengajar dan mendidik anak-anaknya sehingga menjadi anak-anak yang soleh. Bahkan Al-Suyuti dalam Al-Taisir Al-Jami Al-Shaghir menghitung ada 10 perkara yang tetap mengalir pahalanya meskipun yang bersangkutan meninggal dunia. 10 perkara ini merupakan pengembangan dari 3 perkara yang disebutkan dalam hadis, sebagaimana yang dinazamkan Al-Suyuti sebagai berikut. Jika meninggal anak Adam, tidak ada perbuatan amal yang mengalir pahalanya selain 10, yaitu ilmu yang disebarkan, doa anak, menanam pohon kurma, sedekah jariyah, mewariskan mushaf, asrama, menggali sumur, irigasi air, pondokan untuk perantau, membangun tempat zikir. Penjabaran banyak cabangnya, di antara 3 adalah sedekah jariyah, baik berupa perbuatan atau perkara yang bermanfaat disebut dengan sedekah tenaga maupun harta benda atau keduanya. Dan yang terakhir yaitu pelajaran yang dipetik dari hadis. Yang pertama, motivasi meningkatkan amal soleh yang lebih bermanfaat dalam sektor baik dalam diri, keluarga, dan sosial masyarakat. Yang kedua, keutamaan menuntut dan mengajarkan ilmu yang bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Yang ketiga, anjuran mendidik anak secara Islam sehingga menjadi anak yang soleh. Dan yang keempat, anjuran menyebarkan ilmu pengetahuan baik secara langsung dalam proses belajar mengajar maupun melalui tulisan seperti karya ilmiah, menulis buku, dan audio visual. Dan yang terakhir, 5, anjuran sedekah, amal jariyah, dan wakaf. Sekian presentasi dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.